pertama tentang strategi perang Khalid bin Walid yang diadopsi, dipelajari oleh Akademi Militer Dunia, salah satunya di West Point tadi ya. Apa dalam apanya, dalam hal apanya yang mereka pelajari, begitu. Kemudian yang kedua, apakah ada perang benang merah perang Yarmuk masa lalu dengan perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini, baik di Suriah, Azerbaijan, Armenia dan lain sebagainya? Dan apakah kota Syam atau wilayah Syam ya mungkin lebih tepatnya ya? Kata Syam bukan kota tapi ini sebuah wilayah. Apakah wilayah Syam yang dimaksud oleh Rasulullah SAW yang nanti bergejolak pertanda sebagai salah satu perang akhir zaman? Wah ini senangnya akhir zaman ya. Silakan Ustaz Wisnu dan mungkin nanti Ustaz Rofika juga silakan untuk memberikan jawaban. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terkait di Sandhurst di UK dan juga West Point di US, yang pertama dan utama adalah konsep kavaleri ringan. Kavaleri ringan itu maksudnya adalah pasukan berkuda dan juga unta, kalau sekarang tentunya mobile ya, itu yang dapat bermanuver sehingga ia dapat berpindah satu titik strategis ke titik strategis lainnya. Dalam beberapa peperangan termasuk di Yarmuk, Khalid ibn Walid radhiyallahu anhu ini benar-benar mengoptimalkan keunggulan dari unit kavaleri ringannya. Maksudnya adalah ia dapat berputar, dapat mondar-mandir antara satu ujung pasukan dengan ujung pasukan lainnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah dalam militer dimanapun itu ada yang namanya flanking. Ya, flanking ini adalah gerakan menghajar dari kedua sisi yang dapat berakibat fatal bagi musuh. Tapi tidak hanya kedua sisi. Khalid ini menemukan manuver memutar sehingga ia dapat menghajar bagian belakang musuh. Ketika seberapapun besarnya sebuah pasukan, ketika ia dihajar dari belakang, itu mentalnya turun. Sebab tabiat manusia itu ketika ada sesuatu yang mengancam itu punya dua parameter, fight or flight, perang atau kabur. Nah, kalau jalur kaburnya itu ditutup seperti di Yarmuk tadi di sungai Wadi Arupat, maka turun mentalnya. Itu satu. Itu yang kedua ya. Itu yang pertama tentang kavaleri ringan. Yang kedua adalah gerakan pincer movement. Jadi Khalid ini meskipun bukan yang pertama, tetapi dia memodifikasi pincer movement. Pincer movement itu begini. Pasukan dibentangkan secara panjang gitu ya. Tipis sih memang jadi barisannya, cuman dia memanjang gitu. Nah, ketika dia masuk ke area musuh, kedua sisi pasukan itu akan mengapit dua sisi musuh. Nah, ketika dua sisi pasukan musuh itu diapit, seberapapun jumlahnya, itu juga mentalnya akan turun. Maka Khalid ini benar-benar bisa membaca jalannya pertempuran dan membaca reaksi lawan 2-3 langkah sebelum bertindak. Nah, ini dua elemen yang dipelajari di Akademi Militer Dunia. Bandingkan dengan Sun Tzu misalnya. Sun Tzu ini juga punya taktik mengapit. Tapi Khalid ini lebih efektif. Dan kalau ada yang bilang, Khalid ini pasti menjiplak kitabnya Sun Tzu, ya Khalid tidak bisa bahasa China. Artinya dengan kualitas beliau sebagai seorang panglima, jenderal, 200 peperangan tanpa kalah, yang masyhur 100, tetapi dihitung peperangan kecil tuh 200 peperangan tanpa pernah kalah, padahal beliau bukan lahir dari imperium dengan akademi militer. Ini sesuatu yang dipelajari sampai saat ini dan diakui oleh berbagai kalangan. Nah, itu. Yang kedua apa tadi Ustaz? Tentang apakah perang Yarmuk masa lalu dengan perang yang terjadi di Timur Tengah saat ini itu ada benang merahnya? Ya memang kalau kita melihat Timur Tengah khususnya pasca perang Arab Israel, kalau kita bergantung al-wala wal bara kita kepada negara-negara Arab dalam konteks sekarang, itu akan kecewa. Artinya begitu rumitnya, sehingga sebaiknya yang kita lakukan adalah pertama merujuk kepada sirah Nabi. Sebab dalam sirah Nabi itu ada semacam pelajaran yang sebenarnya berulang pada hari ini dengan konteks yang khusus misalnya. Jadi sejarah itu history repeats. Jadi sejarah itu berulang, atau kita katakan sunatullah lah. Nah, jadi kita perdalam sirah Nabi,
kemudian tarikh khulafa, Mhm. kemudian sejarah-sejarah salafus salih. Nah, insya Allah dengan begitu kita akan punya basirah atau minimal modal untuk melihat, oh oke, seperti ini keadaan sekarang. Adapun kita melihat dari berita dan kita melihat dari satu dua negara, sikap satu dua negara yang kita sangat harapkan mereka dapat membela Islam, ternyata tidak, kecewa kita. Nah, jadi memang kita harus kembali kepada majelis ilmu, menelaah buku-buku karya ulama klasik. Dengan begitu insya Allah kita punya modal untuk memilah-milah, mengambil yang baik dan membuang yang buruk. Ya. Allah alam. Allah alam sawab.